Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Herpan dengan NIM 230901501041. Saya berasal dari Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya mendapatkan tugas untuk menganalisis kasus membangun kinerja optimal di PT Dinamika Nusantara. Adapun tugas saya sebagai konsultasi organisasi yang ditunjuk oleh PT Dinamika Nusantara, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah utama dalam organisasi berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan konsep perilaku organisasi. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara berbagai konsep perilaku organisasi, misalnya komunikasi, kerja tim, motivasi yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang ketiga, memberikan solusi yang terintegrasi untuk setiap masalah yang telah diidentifikasi, serta menjelaskan bagaimana solusi tersebut dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Yang terakhir ada menyusun strategi implementasi untuk solusi tersebut dalam bentuk rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini yang pertama identifikasi masalah utama. Berdasarkan kasus PT Dinamika Nusantara, terdapat beberapa masalah utama yang mempengaruhi kinerja dan budaya organisasi. Yang pertama, ada tingkat turnover karyawan yang tinggi. Kenaikan turnover sebesar 20% dalam 1 tahun menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan karyawan. Yang kedua, kurangnya motivasi dan kepuasan kerja. Survei internal mengungkapkan bahwa 40% karyawan merasa kurang termotivasi dan tidak puas dengan lingkungan kerja mereka. Yang ketiga, ada kesalahpahaman antar generasi. Keragaman tim yang seharusnya menjadi kekuatan malah menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi dan cara kerja. Yang keempat, ada gaya manajemen yang otoriter. Banyak karyawan merasa bahwa manajemen terlalu fokus pada hasil, sehingga mengabaikan kebutuhan emosional dan pengembangan individu. Yang kelima, ada kurangnya dukungan emosional. Karyawan merasa tidak mendapatkan cukup dukungan dari manajer, yang berdampak pada suasana kerja yang tegang. Yang terakhir, ada persepsi berbeda antara manajemen dan karyawan. Ada ketidakselarasan antara kebijakan manajemen dan harapan karyawan, menciptakan jarak yang emosional. Nah, untuk hubungan konsep perilaku organisasi, berbagai konsep perilaku organisasi saling terkait dan mempengaruhi kinerja perusahaan, yaitu ada komunikasi. Komunikasi yang tidak efektif antara manajemen dan karyawan menyebabkan kebingungan dalam tugas sehari-hari dan meningkatkan ketegangan di tempat kerja. Ada kerja tim. Ketidakmampuan anggota tim untuk berkolaborasi secara efektif mengakibatkan kegagalan proyek dan menurunnya produktivitas. Ada motivasi. Program insentif yang tidak sesuai dengan harapan karyawan menurunkan motivasi, sementara pengakuan atas kontribusi dianggap lebih berharga oleh mereka. Ada kepemimpinan. Gaya kepemimpinan otoriter menghambat inovasi, menciptakan jarak emosional, dan mengurangi dukungan bagi karyawan. Dan terakhir yaitu budaya organisasi. Tidak adanya sistem resolusi konflik dan ketidakcocokan nilai memperburuk hubungan kerja. Nah, untuk solusi terintegrasi, bagian untuk motivasi dan kepuasan kerja yaitu penghargaan berbasis kontribusi, yaitu memberikan pengakuan langsung atas pencapaian karyawan, seperti sertifikat, penghargaan tim bulanan, atau publikasi pencapaian. Yang kedua ada program keseimbangan kerja kehidupan. Terapkan opsi kerja fleksibel dan kebijakan cuti yang mendukung kesehatan mental. Yang ketiga ada pelatihan pengembangan keterampilan, yaitu tawarkan peluang pelatihan dan peningkatan profesional secara berkala. Dan untuk bagian komunikasi, yang pertama ada pelatihan komunikasi lintas generasi, yaitu tingkatkan pemahaman antar generasi melalui lokakarya dan pelatihan. Yang kedua ada saluran komunikasi yang transparan, yaitu buat platform digital untuk mempermudah komunikasi, umpan balik, dan pembaruan proyek. Yang ketiga ada rapat reguler antara manajemen dan tim operasional, yaitu memperbaiki penyampaian kebijakan dan diskusi dua arah. Dan untuk bagian kerja tim, yaitu yang pertama ada team building activities, yaitu fokus pada kegiatan yang meningkatkan hubungan antar anggota tim.
Yang kedua ada prosedur kerja yang jelas, yaitu gunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk mengatur tugas dan tanggung jawab tim. Yang ketiga ada sistem resolusi konflik internal, yaitu bentuk tim mediasi untuk menangani konflik secara cepat. Dan untuk bagian kepemimpinan, yang pertama ada pelatihan kepemimpinan transformatif, yaitu manajemen. Manajer perlu dilatih untuk menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan emosional, dan menjadi motivator. Yang kedua ada mentorship program, yaitu pasangkan karyawan junior dengan senior untuk mendukung pembelajaran lintas generasi. Dan yang terakhir ada bagian budaya organisasi. Yang pertama yaitu penguatan nilai perusahaan, yaitu selaraskan nilai kerjasama melalui pelatihan orientasi ulang. Dan program integrasi generasi yaitu menciptakan ruang diskusi untuk meningkatkan pemahaman antar generasi. Nah, untuk strategi implementasi, yaitu rencana aksi jangka pendek selama 3-6 bulan, ada survei mendalam, evaluasi kepuasan kerja, dan kebutuhan karyawan. Yang kedua ada loka karya komunikasi, yaitu adakan pelatihan komunikasi lintas generasi untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga ada penghargaan langsung, terapkan program penghargaan mingguan atau bulanan untuk kontribusi individu atau tim. Yang keempat ada resolusi konflik, bentuk tim mediasi untuk menangani konflik di kantor. Dan untuk rencana aksi jangka panjang selama 6 bulan atau 2 tahun, yang pertama ada peningkatan kompetensi manajer, yaitu terapkan pelatihan kepemimpinan transformatif. Yang kedua, budayakan kerja fleksibel, yaitu memberikan opsi kerja hybrid atau fleksibel bagi karyawan yang membutuhkan. Yang ketiga ada sistem penghargaan yang transparan, yaitu bangun sistem promosi dan insentif berbasis kinerja serta lakukan evaluasi berkala. Dan yang terakhir ada evaluasi tahunan, yaitu adakan survei tahunan untuk memantau kepuasan kerja, efektivitas komunikasi, dan kinerja tim. Adapun dampak positif solusinya yaitu yang pertama, motivasi meningkat. Program penghargaan dan pengakuan memperbaiki kepuasan kerja. Yang kedua ada komunikasi lebih baik. Transparansi dalam komunikasi meningkatkan kepercayaan dan efisiensi kerja. Yang ketiga ada kerjasama tim lebih kuat, yaitu konflik berkurang dan koordinasi meningkat. Yang keempat ada budaya inklusif. Perbedaan nilai antar individu dikelola dengan baik. Yang terakhir ada turnover menurun. Lingkungan kerja yang sehat mengurangi keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Dengan strategi ini, PT Dinamika Nusantara dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.